Modul 6 ini membahas konsep penegakan hukum di Indonesia. Di modul 6 ini terdiri dari 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang pertama itu tentang definisi hukum. Hukum di sini mempunyai definisi sebagai berikut: himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bersosial atau bermasyarakat. Selanjutnya, konsep negara hukum. Di sini saya membagi 2 konsep. Yang pertama, konsep menurut Fiji Style. Negara kesejahteraan ini terdiri dari 4. Nomor 1, adanya jaminan atau hak dasar manusia. Yang nomor 2, adanya pembagian kekuasaan. Nomor 3, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan hukum. Yang terakhir atau yang nomor 4, adanya peradilan administrasi negara. Konsep yang nomor 2 di sini menurut AVDC Anglo-Saxon mempunyai 3 konsep di sini. Yang nomor 1, supremacy of law. Supremacy of law. Yang nomor 2, equality before the law. Yang nomor 3, human right. Yang nomor 3. Selanjutnya, ciri-ciri hukum yang ada di Indonesia. Adanya perintah atau adanya larangan. Yang nomor 2, perintah dan larangan itu harus ditaati oleh setiap orang, terutama warga seluruh Indonesia. Di sini selanjutnya macam-macam pembagian hukum. Ini ada beberapa macamnya. Ini nomor 1, menurut bentuknya. Hukum itu 1, hukum tertulis. 2, hukum tak tertulis. Menurut berlakunya, hukum itu dibagi 3. 1, lus constitutum. Yang nomor 2, lus constituendum. Yang nomor 3, hukum asasi. Menurut pembagian yang nomor 3, menurut cara mempertahankan fungsinya. Di sini 1, hukum dibagi menjadi 2, hukum material, hukum formil. Ya. Untuk pembagian hukum berikutnya yaitu hukum menurut sifat atau daya kerjanya. Nomor 1, hukum yang memaksa. Nomor 2, hukum mengatur. Yang selanjutnya, hukum menurut isinya. 1, hukum publik. Nomor 2, hukum privat. Yang selanjutnya, pembagian hukum menurut tempat berlakunya. Di sini ada 4. Nomor 1, hukum nasional. 2, hukum internasional. Nomor 3, hukum asing. Yang nomor 4, hukum gereja. Yang terakhir, pembagian hukum itu sendiri menurut sumbernya. Ini ada 4 kriteria hukum, pembagian hukum menurut sumbernya. 1, hukum undang-undang. 2, hukum kebiasaan. 3, hukum traktat. 4, atau yang terakhir, hukum jurisprudensi. Ini ada perbedaan hukum normatif, ideal,
namun ditaati oleh masyarakat. Yang nomor 2, hukum ideal. Apa hukum ideal? Hukum yang dicita-citakan. Yang selanjutnya yang terakhir, hukum wajar. Hukum wajar di sini hukum yang sering terjadi dan nampak dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya kegiatan belajar 2 di modul 6. Penegakan hukum di Indonesia. Konsep tentang kehidupan yang teratur menurut manusia adalah berbeda-beda. Kaidah atau norma merupakan patokan dan pedoman dalam perihal tingkah laku yang diharap. Di sini saya menyebutkan macam-macam warna, macam-macam norma, maksud saya norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama. Itulah norma-norma yang ada atau yang berlaku di negara tercinta kita, negara Indonesia. Sekarang penegakan hukum. Di sini ada 3 lembaga. 1, kepolisian yang bertugas memelihara keamanan di dalam negeri, bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Yang nomor 2, kejaksaan. Tugasnya penuntut umum serta melaksanakan keputusan pengadilan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, kehakiman yang mempunyai tugas mengadili. Kegiatan belajar 3 di modul 6 ini, kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum. Yang pertama, kasus pencucian uang melalui ATM. Kasus ini melanggar KUHP pasal 362 tentang pencurian. Kasus yang nomor 2, kasus perampokan. Kasus ini melanggar KUHP pasal 339, 354, 355 dan pasal 368. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.